Oke, baiklah. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Haris Firmansyah, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Sejarah Masa Islam, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Talia Lania Arsisa Sabila dari kelompok 5 sebagai moderator hari ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman kami, itu yang pertama adalah Boy Jikri, Imam Khairuddin, yang kedua Jenny Syariantini, yang ketiga Mira, yang keempat Muhammad Asyik Al-Ghifari, dan yang terakhir Talia Lani Arsisa Sabila. Nah, pada diskusi kita hari ini kami akan membahas tentang Kerajaan Ternate, yang mana Kerajaan Ternate itu adalah dua kerajaan yang bersatu ketika bangsa penjajah itu datang. Nah, untuk memperdalam pemahaman kita, kita akan buka diskusi kita. Yang pertama itu saya persilakan kepada Saudari Jenny untuk membacakan materinya. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang awal berdirinya Kerajaan Ternate dan Tidore. Masuknya Islam ke Maluku erat kaitannya dengan kegiatan perdagangan pada abad ke-15. Para pedagang dan ulama dari Malaka dan Jawa menyebarkan Islam ke sana. Di sini muncul 4 kerajaan Islam di Maluku yang disebut Maluku Kieraha atau Maluku Empat Raja, yaitu Kesultanan Ternate yang dipimpin Sultan Zainal Abidin pada 1486 sampai 1500. Kesultanan Tidore yang dipimpin oleh Sultan Mansur, Kesultanan Jailolo yang dipimpin oleh Sultan Sarajati, dan Kesultanan Bacan yang dipimpin oleh Sultan Kaisyol. Kerajaan Ternate dan Tidore, dua kerajaan yang paling menonjol dalam menghadapi bangsa asing. Di dalam perkembangan selanjutnya, kedua kerajaan ini bersaing memperebutkan hegemoni politik di kawasan Maluku. Dari persaingan inilah yang menimbulkan dua persekutuan dagang masing-masing menjadi pemimpin di dalam sekutu, yaitu Uli V dan Uli II. Maluku bagian timur dan pantai-pantai Irian, Papua, dikuasai oleh Kesultanan Tidore, sedangkan sebagian wilayah Maluku seperti Gorontalo, Bagai di Sulawesi sampai ke Flores Mindanao dikuasai oleh Kesultanan Ternate. Baik, saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Jenny yang telah memberikan materi tentang latar belakang berdirinya Kerajaan Tidore. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi kehidupan sosial dan politik Kerajaan Ternate dan Tidore. Itu akan disampaikan kepada Saudari Mira. Kepada Mira, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Baiklah, saya di sini akan membahas materi tentang kehidupan sosial Kerajaan Ternate dan Tidore. Nah, pada Kerajaan Ternate dan Tidore ini memiliki kehidupan sosial masyarakatnya yang beragama Islam. Ulama di masyarakatnya memiliki ulama yang sangat penting, sistem matrilineal ke patrilineal, terus perkawinan, bercocok tanam dan ladang, dan juga kehidupannya itu menggunakan bahasa Tidore dan Melayu. Di sana juga terdapat sastra lisan maupun lisan. Di sana juga terdapat 1534 agama Katolik yang menyebar di Maluku. Selanjutnya, nah, apa sih kehidupan politik di Kerajaan Ternate dan Tidore? Pada Kerajaan Ternate itu raja atau sultan yang memimpin, yang dibantu oleh pejabat kerajaan yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Para perdana menteri juga disebut dengan Jogohu. Dan sedangkan penasehat kerajaan atau disebut dengan Kepala Raha. Kerajaan Ternate ini pernah bersatu dengan bangsa Spanyol. Selanjutnya yaitu Kerajaan Tidore. Nah,
Kerajaan Tidore ini merupakan hal yang menarik karena tidak mengenal sistem putra mahkota. Sultan yang memimpin itu diseleksi oleh marga Valoraha. Sultan juga dibantu oleh Dewan Wazir ataupun Syara. Selanjutnya anggota Dewan terdiri dari Babota, Pihak Raha, dan Akil. Dan juga selanjutnya kerajaan Tidore ini juga pernah bersekutu dengan bangsa Portugis. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Kalau sendiri saya hanya selesai. Akan lama. Baik, terima kasih kepada Saudari Mira yang telah menyampaikan materinya. Sekarang kita lanjut ke kehidupan ekonomi kerajaan Ternate dan Tidore. Kepada Saudara Boy, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih pada moderator. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang kehidupan ekonomi kerajaan Ternate dan Tidore. Pada saat itu, kerajaan Ternate dan Tidore dikenal sebagai sebuah produsen utama di dalam komoditas rempah-rempah yang sangat banyak diperjualbelikan di dalam perdagangan di dunia, sehingga di dalam sebuah kehidupan ekonominya itu sangatlah bergantung pada sektor pertanian dan juga perdagangannya. Cengkeh dan pala merupakan dua rempah yang dapat digunakan sebagai ramuan obat-obatan dan juga dapat ditambahkan pada bahan masakan. Bangsa asing sangat menginginkan cengkeh dan pala karena mengandung bahan penghangat. Wilayah Eropa yang bersuhu dingin sudah pasti memerlukan dua rempah ini untuk menghangatkan tubuh masyarakat di sana. Dikarenakan banyaknya negara asing yang melakukan aktivitas berdagang di sana, maka pastinya persaingan tidak bisa dielakkan untuk terjadi yang menimbulkan persekutuan dagang, yaitu Uli Lima atau Persekutuan Lima Bersaudara yang dipimpin oleh Ternate meliputi Ambon, Obi, Seram, Bacan, lalu di Uli Siwa atau Persekutuan Sembilan Bersaudara yang dipimpin oleh Tidore meliputi Pulau Halmahera hingga ke Papua. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Boy yang telah memaparkan materinya. Sekarang kita masuk ke materi terakhir, yaitu masa kejayaan dan runtuh serta peninggalan kerajaan dari Ternate dan Tidore. Itu kepada Muhammad Akif Al-Ghifari, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akif Al-Ghifari. Di sini saya akan mempresentasikan materi kelompok 5 tentang masa kejayaan dan kemunduran kerajaan Ternate dan juga kerajaan Tidore. Yang pertama adalah kerajaan Ternate. Pada abad ke-15 sendiri, kerajaan Ternate baru mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini dikarenakan perdagangan dan pelayaran itu berkembang sangat pesat juga. Hal ini dikarenakan kerajaan Ternate memiliki kekayaan rempah-rempah, sehingga sangat diminati oleh bangsa Eropa. Tetapi kestabilan kerajaan Ternate pada masa itu juga sempat terancam ketika bangsa asing, terutama Portugis, datang ke kerajaan Ternate tersebut. Oleh karena itu, Sultan Baudoubillah yang saat itu memimpin pada tahun 1570 sampai tahun 1583 Masehi, beliau selalu melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis dan berhasil memukul mundur Portugis keluar dari Kepulauan Maluku. Sultan Baudoubillah sendiri mengantarkan kerajaan Ternate menuju puncak kejayaannya antara tahun 1570 sampai 1583 Masehi. Di bawah kepemimpinan pemerintahan Sultan Baudoubillah, wilayah kekuasaan kerajaan Ternate ini membentang dari Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Timur, Sulawesi Tengah, bagian selatan Kepulauan Filipina, Kepulauan Marshall, dan di Samudra Pasifik. Pencapaian tersebut membuat Sultan Baudoubillah ini sendiri mendapat gelar penguasa 72 pulau, yang mana ke-72 pulau tersebut memiliki penghuninya. Kemudian yang kedua adalah kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore sendiri mengalami puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Nuku antara tahun 1797 sampai 1805 Masehi. Kehidupan politik kerajaan Tidore pada saat itu dianggap sudah mapan dan terstruktur dengan rapi. Sultan Nuku sendiri dikenal sebagai sultan yang gigih dalam memperjuangkan kemerdekaan kerajaan Tidore sendiri, karena pada masa itu juga kerajaan Tidore didatangi oleh
bangsa Eropa. Ia berusaha mengusir para penjajah dari seluruh kepulauan Maluku. Bahkan Sultan Nuku dapat menyatukan Ternate dan Tidore untuk bersama-sama melawan Belanda. Serangkaian perjuangan rakyat Maluku pun membuahkan hasil, karena pada tanggal 21 Juni 1801 Masehi, Belanda menyerah dan ditandatangani sebuah perjanjian. Dengan begitu, wilayah Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo kembali merdeka dari kekuasaan bangsa asing. Di bawah kekuasaan Sultan Nuku, kerajaan Tidore menjadi sangat besar dan disegani di seluruh kawasan termasuk kawasan bangsa Eropa. Oke, slide selanjutnya. Oke, kemunduran kerajaan Ternate dan juga kerajaan Tidore. Hal ini disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama ada adu domba, yang kedua kedatangan bangsa Belanda, yang ketiga Sultan Nuku yang meninggal. Adu domba ini dilakukan oleh bangsa asing Portugis dan Spanyol, yang mana pada saat itu Spanyol bersekutu dengan kerajaan Ternate, sedangkan Portugis bersekutu dengan kerajaan Tidore. Mereka saling mengadu domba kedua kerajaan tersebut dan berkata bahwa akan membimbing atau membantu apabila salah satu kerajaan tersebut menyerang. Tetapi pada asalnya mereka itu bertujuan untuk memonopoli daerah penghasil rempah-rempah tersebut. Setelah Sultan Ternate dan Sultan Tidore sadar bahwa mereka telah diadu domba oleh Portugis dan Spanyol, mereka kemudian bersatu dan berhasil mengusir Portugis dan Spanyol keluar Kepulauan Maluku. Namun, kemenangan tersebut tidak bertahan lama karena Belanda datang ke wilayah Nusantara, yaitu ke wilayah Maluku, tepatnya pada abad ke-17. Kedatangan Belanda ini membuat persaingan dengan Portugis. Meskipun Portugis sudah berhasil dipukul mundur oleh orang-orang Maluku, namun Portugis tetap berusaha untuk menaklukkan daerah Maluku lagi. Namun ketika Belanda datang, mereka gagal untuk menaklukkan daerah Maluku lagi. Dan Belanda dapat menyingkirkan Portugis sehingga dapat menduduki benteng pertahanan yang di Ambon pada tahun 1605. Tidak adanya perlawanan pada saat itu yang dilakukan oleh masyarakat Maluku sehingga Belanda dapat sewenang-wenang terhadap rakyat Ambon dan daerah Maluku. Tindakan tersebut membuat rakyat Ambon menjadi tertekan dan menderita. Mendengar hal tersebut, Maluku bangkit untuk berperang dengan VOC di bawah pimpinan oleh Teluku Kabisi dan Kika Kiali. Semua perlawanan pada saat itu bisa diredam oleh VOC atau bangsa Belanda. Kemudian pada abad ke-18 muncullah peperangan kembali kepada VOC. Perlawanan besar ini dilakukan oleh rakyat Tidore di bawah pimpinan Sultan Nuku. Dan dengan perlawanan ini Sultan Nuku berhasil menyatukan rakyat Tidore dan juga rakyat Ternate untuk melawan Belanda dan berhasil melakukan perlawanan terhadap bangsa Belanda. Namun ketika Sultan Nuku meninggal, perlawanan rakyat Maluku juga sudah berhenti, tidak ada melakukan perlawanan lagi. Dan hal tersebut dimanfaatkan oleh VOC atau bangsa Belanda untuk memperkokohkan kekuasaannya di daratan Maluku lagi. Oke, slide selanjutnya. Oke, slide selanjutnya. Oke, yang materi terakhir adalah peninggalan kerajaan Ternate dan Tidore. Yang pertama, kerajaan Ternate ini ada meninggalkan istana Sultan Ternate. Selanjutnya, kemudian benteng kerajaan Ternate atau Talukto, Masjid Ternate. Yang terakhir adalah Masjid Ternate. Oke, kemudian ada satu lagi peninggalan kerajaan Ternate, yaitu makam Sultan Babubloh. Oke, kemudian peninggalan kerajaan Tidore. Yang pertama adalah benteng Tidore. Yang kedua adalah Masjid Sultan Tidore. Dan yang ketiga yang terakhir adalah Keraton Kerajaan Tidore atau Istana Ki. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan mohon maaf tadi saya terputus koneksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, terima kasih kepada Muhammad Akif yang telah menutup
materi kita hari ini ya. Nah, baiklah teman-teman semua, kita sampai di penghujung kegiatan diskusi kita. Kiranya materi yang teman-teman sampaikan itu dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita tentang kerajaan Islam di Indonesia. Nah, sebelum saya tutup diskusi kita, ada baiknya saya mengambil kesimpulan dari materi yang telah teman-teman sampaikan, yaitu di Maluku itu terdapat dua kerajaan yang berpengaruh, yaitu Kerajaan Ternate dan Tidore. Nah, Kerajaan Ternate ini terdiri dari 5 daerah, yaitu Ternate, Obi, Bacan, Seram, Ambon, yang mana kelima daerah ini itu disebut dengan Uli 5, yang mana ini pemimpinnya itu adalah dari Ternate. Setelah kita ketahui juga bahwa sebelumnya di Maluku berkembang agama Islam. Dengan demikian, kehidupan agama telah mewarnai kehidupan sosial masyarakat Maluku. Lalu, penyebab runtuhnya kerajaan Tidore dan Ternate itu ada 3 hal yang telah Muhammad Akif jelaskan tadi. Yaitu yang pertama itu karena adanya adu domba yang dilakukan oleh bangsa Portugis kepada Spanyol, terus kedatangan Belanda dan meninggalnya Sultan Nuku. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Tiada gading yang tak retak, demikian pula dengan presentasi kami hari ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat sore.